tetap berkuah kembali di kelas kita di komunikasi bisnis ya. Begitupun mari tahan henti kita bersalawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umat Islam bersama dan mendapatkan syafaat di kemudian. Amin. Siapa yang mau pimpin doa dulu sebelum kelas dimulai? Silakan Alim. Iya, Bu. Silakan dipimpin doa dulu. Iya, Bu. Mana? Mana Alim? Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai mata kuliah pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Lalu selesai. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Alim ya. Ibu berharap nanti di pertemuan berikutnya doanya pakai doa pada lantai ya? Atau sudah lupa ya? Ibu curiganya sudah lupa semua nih doanya ini. Udah nggak pernah lagi ada kelas. Oke baik. Ini pertemuan yang keberapa ya? Ketiga apa keempat? Ketiga, Bu. Ya? Ketiga ya? Ibu pun nggak ingat ini pertemuan keberapa kita. Yang keempat kayaknya ya? Iya, 4. 4 ya? Tanggal berapa ini? 28. Ferry Setio Aji ada? Ferry Setio Aji? Hadir Ibu. Ada. Dibuka videonya dong. Oke. Rambutnya, panjangnya. Safrullah Salilung. Safrullah Salilung. Iya Bu, Syafrullah. Mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Iya, Safrullah. Bu. Oke. Panjanton, rambut. Nah. Jurais. Hadir Bu. Oke. Kilvan. Hadir Bu. Mana Kilvan? Bentar Ya Ibu. Bu, hadir Bu. Hadir Bu. Oke, sebentar ya. Ini yang 2018 semua ya. Kiflan hadir. Muhammad Raihan. Mana orangnya? Iya, hadir Bu. Mana? Oke. Hendra Katili. Mana Hendra? Hendra, enggak ada Hendra ya. Mulyadi. Hadir Bu. Oke. Lihat. Hadir Bu. Nah, oke. Muhammad Aufa. Hadir Bu. Mana orangnya? Hadir Bu. Oke. Andiri Saldi. Hadir Bu. Oke. Backgroundnya. Oke. Muhammad Alim. Tadi ada ya. Abdul Mas'ud. Mana Abdul Mas'ud? Nggak ada. Muhammad Aulia Ahsan. Ada Aulia?
Oke. Muhammad Anugrah. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Iya, oke. Muhammad Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. Muhammad Taufikur Rahman nggak ada. Andi Esa Arung Gading. Mana Esa Arung Gading? Nggak ada. Muhammad Rajab. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Hadir. Oke, oke. Abdul Jalil Mansur. Abdul Jalil Mansur, oke. Nggak ada ya. Muhammad Zul Asmi. Zul Asmi. Nggak ada. Al-Qasim. Al-Qasim, 2019 ini ya. Al-Qasim nggak ada. Rivaldi. Hadir, Bu. Mana orangnya? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Alamsyah. Enggak ada. Ince Irfan Ibrahim. Hadir, Bu. Hadir. Mana orangnya? Saya, Bu. Oke, di mana Ki itu, Irfan? Di lab, Bu. Di lab kampus? Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Muhammad Saleh. Hadir, Bu, hadir. Saleh. Oh, di mana Ki itu kita? Di lab juga? Di rumah, Bu. Di rumah. Ini kayak pindahan ya? Iya, Bu. Dari Bunda. dari TIA? Iya. Dari TI ke SI. Oh, kenapa Ki pindah? Sudah ditanya minggu lalu, Bunda. Sudah minta. Jelas. Oke, sorry. Abdul Ghafur, Hadir, Bunda. mana orangnya? Oke, ijazah pindahan nih. Oke, baik. Jadi gini, kenapa Bunda absen lagi di sini? Karena sekarang Ibu nggak bisa lagi percaya yang di WA grup itu, ya. Dia datang absen, tapi setelah itu hilang. Nah, terbukti kan sudah yang isi absen di grup itu ada berapa, lebih 20. Tapi yang masuk ke sini kan cuma 17. Artinya yang lainnya itu entah kemana ya. Jadi WA grup ini nggak bisa dipercaya. Oke, baik. Sudah ada yang isi di kalam absennya? Masih error, Bunda. Masih Sudah, error Bu. ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Jadi pada kesempatan hari ini nanti pun Ibu akan share di ini materinya di apa namanya di kalam ya. Jadi kita hari ini berbicara tentang komunikasi dalam bisnis ya. Nah, kita ini ada kaitannya dengan mata kuliah 1 ya. Tapi kalau mata kuliah 1 itu teknologi ini kan lebih kepada bagaimana berbisnis ya. Tetapi kalau ini komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dalam sebuah organisasi, utamanya dalam sebuah bisnis. Nah, mungkin ya yang pertemuan sebelumnya masih ada yang ingat yang waktu itu Ibu breakout room. Kita membahas tentang apa sih sebenarnya itu komunikasi. Ada yang ingat tentang komunikasi? Ada yang ingat apa sih komunikasi itu sebenarnya? Sudah di-download kan materinya? Dan hari itu kan semua berdiskusi, membahas tentang komunikasi. Ada yang ingat apa sih komunikasi? Silakan. Silakan, apa sih komunikasi itu?
Aufa? Saya Bu, Ya, silakan lihat. komunikasi merupakan suatu pertukaran informasi antara individu. Oke. Ya, pertukaran informasi antara pemberi pesan dengan yang menerima pesan. Oke, yang lain silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Oke, Rivaldi. jadi komunikasi itu merupakan suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan suatu pertukaran informasi. Oke, baik. Yang lain lagi? Ini kalau ada yang ngomong ini pasti tanda ini. Yang apa yang bisa komunikasi dengan baik. Tadi lihat ya, tadi siapa lagi Rivaldi? Rivaldi. Siapa lagi yang mau bicara? Silakan. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ya apa-apa, mau benar apa salah, yang penting komunikasi. Ini kan kita berbicara tentang komunikasi. Silakan. Siapa lagi? Ayo. Abdul Jalil tadi ada nggak? Abdul Jalil baru masuk ya? Ini sudah ibu tandai di sini tidak masuk. Abdul Jalil? Abdul Jalil? Coba dibuka videonya deh semua. Masa cuma Dihat sendiri yang buka videonya? Oke. Abdul Jalil? Ini kalau ada videonya lantas Ibu panggil 3 kali, Ibu anggap dia tidak hadir, ya? Oke, siapa yang mau ini berpendapat lagi tentang apa sih komunikasi itu? Ferry? 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 Artinya apa? Pada saat dipanggil tidak nyahut, orangnya tidak ada. Ya, Ferry. Silakan Ferry. Apa sih komunikasi itu? Iya Bu, hadir. Ya, apa sih komunikasi itu, Ferry? Itu kalau kayak gitu bunyinya, bisa mungkin ambil tempat, cari tempat. Kamar. Oke. Hadir Bu. Halo Bu. Iya, silakan. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok atau organisasi menggunakan informasi agar terhubung. Oke. Itu kenapa nggak dibuka videonya, Ferry? Ya Bu. Apa nggak dibuka videonya? Ngelek Bu. Oh, ngelek. Oke. Abdul Jalil. Abdul Jalil. Nah, berarti ini orangnya nggak ada. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat apa sih komunikasi itu? Silakan. Abdul Ghafur. Dari Abdul Ghafur dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi komunikasi itu sebagai proses permintaan atau penerima pesan dari beberapa orang. Dari beberapa orang. Berapa orang itu berapanya? Sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan dari
2 atau lebih dari 3 orang gitu. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Alim, Mama Alim. And raise hand. Silakan Alim. Ya, kalau menurut saya Bu, komunikasi itu merupakan aktivitas. Nah, di sini aktivitas penyampaian baik itu informasi, ide ataupun gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Oke, terima kasih. Sebelah kita di raise hand, Irfan. Silakan Ibu, Irfan. kalau menurut saya komunikasi adalah suatu interaksi antara 2 orang atau lebih guna bertukar suatu informasi. Oke. Ada lagi? Satu lagi yang terakhir siapa? Aulia. Silakan Aulia. Silakan. Aulia Ahsan. Rusak mic-nya, Bu. Oh, oke. Sebentar. Ini ya Aulia ya yang di chat. Oke. Komunikasi adalah pertukaran informasi antar individu dengan cara biasa, baik dengan simbol maupun perilaku atau tindakan. Oke. Aulia ya. Oke, baik. Terima kasih semua atas pendapatnya ya tentang komunikasi. Nah, jadi kita ini kan setiap saat akan berkomunikasi ya. Nah, kita akan fokus di komunikasi bisnis. Sekali lagi, Ibu informasikan ya, ini yang masuk, tetapi tidak menampakkan diri dan berapa kali dipanggil, tolong ya nanti kasih aksen kalau tidak ini. Abdul Jalil ada tadi ya? Abdul Jalil. Oke. Siapa lagi tadi yang baru bergabung? Tadi cuma 17 orang, 16 orang. Siapa lagi yang baru bergabung ini? Saya Bu baru bergabung Bu. Tadi Siapa? di toilet Bu. Siapa? Abdul Jalil Bu. Jalil, oke. Siapa lagi yang baru gabung ini? Bu. Tadi maaf Bu. Siapa ini yang baru tadi? Ada Masud, Taufikur Rahman, Ali Esa, Muhammad Zul, Al-Qasim, Rizky Amsyah. Siapa ini tadi yang tambahan? Jurais ada saya itu ya udah kalau lain. Soalnya Andi Rizaldi. Berapa nama tadi ada ya? Oke. Baik ya, untuk kesempatan hari ini, ini nanti akan Ibu share ke Kalam ya. Sebentar ini Ibu ini. Sebentar. Nampak nggak di ini slide-nya? Udah ada Bu. Nggak ada. Bentar ya, tutup dulu yang lain. Belum nampak ya? Belum, Bu. Belum, Bu.
Sekarang udah? Sudah, Bu. Apa nggak bisa ya? Keluar mana? Ntar hilang dia. Hilang kembali, Bu. Hilang ya, sebentar. Inilah teknologi ya. Kita tergantung ke teknologi. Nah. Nampak? Belum, Bu. Belum. Masih loading. Loading. Jelek koneksi, Bu. Iya ya. Tapi Irfan di ini di lab oke kan di sana? Iya, Bu. Sudah nampak belum? Nampak, Iya, Bu. Ada? Nampak? Iya, Bu. Tampil, Bu, tampil. Oke, ya. Jadi kita membahas ya tentang komunikasi dalam lingkungan organisasi. Jadi di mata kuliah ini adalah kita akan selalu berbicara tentang komunikasi ya. Nah, jadi untuk kesempatan hari ini kita berbicara dalam lingkup organisasi ya atau bisnis ya. Jadi dari materi ini, sebentar ini kok nggak bisa bergerak pula. Waduh. Oke, nampak ya? Nah, jadi ini benar nggak ya slide kedua ini? Oke. Jadi dalam sebuah organisasi ya, kita sangat penting ketahui yang namanya komunikasi ya. Jadi pada saat sebuah organisasi baik itu lembaga bisnis ataukah lembaga yang mungkin semua sudah paham ya, karena ini kan sekarang sudah tingkat sudah semester 7 ya, pasti paham bagaimana sebuah organisasi, apalagi organisasi kampus ya. Nah, kurang lebih sama dengan organisasi bisnis yang kita ketahui selama ini ya, bahwa komunikasi ini tadi sudah beberapa teman-temannya sudah menyampaikan ya bahwa ada interaksi ya, antara dua orang atau lebih yang saling memberikan komunikasi atau pesan ataukah yang menerima pesan. Nah, kalau di sini kita lihat ya bahwa organisasi terdiri dari sejumlah orang yang saling berinteraksi dan saling bergantung. Ya, baik itu organisasi di kampus, apa namanya kalau di kampus itu namanya, kalau dulu sih namanya apa ya, di senat ya. Kalau sekarang apa namanya ya di kampus sekarang organisasinya? Ada yang jadi pengurus kampus di sini? Pengurus organisasi kampus atau fakultas? Ada? Oke. Ya. Gafur jadi ini ya, jadi pengurus ya? Bukan. Bukan. Kalau Alim? Ini, Bu, di organisasi anu, Bu. SMB, Bu, Forum Mahasiswa Binaan, Bu.
Oh, SMB ya. Iya, Bu. Yang lain ada yang ini pengurus apa? Sekarang BEM ya? Ada yang jadi pengurus di BEM? BEM apa BEM? BEM. BEM. Siapa yang jadi pengurus sekarang? Nggak ada Bu kalau dari sini Bu. Nggak ada ya? Semua benar-benar kuliah ya? Atau organisasi lain ada PMI, barangkali PMI? HMI? Ada? Nggak ada juga? Nggak ada, Bu. Ya? AUPA apa? Tidak ada, Bu. Nggak ada, hanya kuliah Iya. kok. Iya, kuliah saja, Bu. Nggak ada yang terlibat organisasi gitu? Nggak ada, Bu. Binaan Ji Bu. Bina Iya. itu kayak gimana? Ya sama Bu dengan kayak pengurus BEM, cuman bedanya kan di binaan Bu. Istilahnya binaan ya. Ketuanya itu dari ini juga mahasiswa. Atau gimana? Coba jelaskan ke Ibu apa sih binaan itu? Ali mungkin bisa jelas. Ya, coba dijelaskan dulu. Rizaldi. Kalau binaan Bu, dia ceritanya yang dia tampung itu ya mahasiswa binaan semua Bu. Nah, ada di dalamnya juga pengurus sama ada anggotanya Bu. Begitu. Oke. Iya. Jadi Ibu pikir apapun namanya ya, yang jelas kalau sudah bergabung dalam satu wadah ya, baik itu resmi atau tidak resmi, terdiri dari beberapa orang, 2 orang lebih, maka itu disebut sebuah organisasi. Nah, pada saat menjadi sebuah organisasi, apakah mau jadikan organisasi formal atau tidak, itu tergantung bagaimana kesepakatan dari organisasi tersebut. Misalnya ya, kalau tadi binaan, pasti ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, dan ada bagian-bagian di dalamnya. Nah, kalau misalnya organisasi ini ingin menjadi sebuah organisasi independen, kita tinggal melaporkan ke Bankespol ya di satu kota atau kabupaten. Nah, itu bisa organisasi itu bisa menjalankan sebuah perannya dalam sebuah masyarakat, nah gitu. Nah, tapi dalam hal ini, dalam komunikasi, dalam kita punya mata kuliah ini, kita akan berbicara tentang komunikasi yang ada dalam sebuah bisnis ya, atau sebuah organisasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan gitu. Nah, kemudian kita di sini akan berbicara tentang interaksi ya antara pimpinan organisasi, pimpinan dengan karyawan dan audiens di luar dari organisasi. Nah, kenapa ini penting dipelajari sekarang? Karena harapannya adalah pada saat nanti semua mahasiswa ini sudah selesai, pasti kita akan selalu bersentuhan dengan organisasi ya, baik tempatnya bekerja maupun nanti di masyarakat misalnya ya, di lingkungan masyarakat, entah bergabung dengan pengurus masjid, entah bergabung dengan bekerja di pemerintahan atau di lembaga manapun ya. Nah, jadi kita harus memahami sebenarnya bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan mereka, dengan lembaga lain atau dengan sesama staf misalnya, sama karyawan misalnya, atau yang lebih kepada pimpinan misalnya atau kepada bawahan misalnya, itu ya. Jadi ini pentingnya kita ketahui bagaimana adanya mata kuliah ini. Kemudian setiap organisasi terjadi proses komunikasi dalam berbagai bentuk dan pola. Nah, ini nanti kita akan coba pelajari bagaimana sih bentuk dan pola itu. Nah, kemudian apa sih ruang lingkup dari komunikasi ini? Ya, kita lihat ya bahwa komunikasi dibedakan menjadi ada namanya komunikasi internal ya, komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkungan sendiri dan terjadi dalam organisasi itu saja ya. Kemudian ada disebut dengan komunikasi eksternal ya. Jadi di mana kita berkomunikasi dengan pihak luar. Nah, kemudian bisa jadi keduanya ini bisa secara formal maupun secara informal ya. Jadi misalnya dalam informal, dalam internal ya, secara formal mungkin rapat secara keseluruhan, misalnya di
organisasi binaan tadi. Jadi pada saat misalnya seluruh pimpinan organisasi mengundang pimpinan-pimpinan untuk rapat, nah itu secara formal ya. Tapi secara informal ya mungkin secara tidak sengaja atau tidak tidak direncanakan ngobrol dan seterusnya itu sebagai dengan cara informal. Begitupun dengan cara eksternal. Jadi misalnya eksternal ini misalnya pada saat formal ya, jadi eksternal ini berhubungan dengan pihak luar. Nah, mungkin secara formal kita mengundang mereka meeting ataukah mereka mengundang kita meeting itu formal. Nah, secara informal mungkin mereka mengundang kita ketemu, tetapi dalam artian ketemunya ini tidak formal. Jadi mungkin ketemu di mana sambil ngobrol, ngopi dan seterusnya. Itu komunikasi yang eksternal yang informal gitu. Nah, kemudian ini komunikasi formal ini, komunikasi formal ini mengikuti rantai perintah ya, dalam artian bahwa pada saat terjadi semacam perintah, jadi itu formal. Jadi misalnya seorang pimpinan, misalnya Alim Alim menjadi seorang pimpinan di salah satu organisasi. Nah, ini ingin melakukan misalnya rapat koordinasi dengan bawahannya semua. Nah, maka diperintahkan dibuatlah surat. Nah, itu formal ya, surat kepada semua pimpinan bidang, pimpinan unit. Nah, itu diundang semua untuk rapat. Nah, di situ terjadi yang namanya komunikasi formal. Nah, kemudian informalnya ya itu tadi mungkin secara tidak teratur ya, maksudnya bisa saja terjadi rapat tapi tidak secara resmi itu. Nah, kemudian kita lihat ini ya, bentuk-bentuk komunikasi. Tadi dijelaskan bahwa ada dua macam ya, ada internal dan ada eksternal. Nah, formal ini ada formal dan ada informal. Pada saat dia internal, yang formal itu komunikasi yang direncanakan ya. Tadi Ibu sampaikan ada surat ya, ada komunikasi secara resmi ya, yang memang betul-betul direncanakan, ada surat, ada pesan. Nah, kalau sekarang ini di mana-mana kalau sejak adanya WhatsApp ya, tidak sama dulu masa-masa belum ada WhatsApp. WhatsApp ini ada surat resmi ya dari perusahaan, dari tempat bekerja, karena Ibu sudah terbiasa bekerja di lembaga non pemerintah ya, NGO gitu. Jadi dulu masa-masa kami kerja itu ada koordinasi dengan karena kebetulan kami kerjasama dengan dari Denmark ya. Jadi kita selalu main email itu tahun-tahun 2000-an ya, 2000-an sebelum Ibu berangkat ke Malaysia. Jadi itu kita main email. Jadi pada saat misalnya kita ingin rapat atau datang bos dari Denmark, nah, kita itu ada email tanggal sekian kita rapat. Jadi kumpul semua. Nah, itu namanya formal ya. Nah, itu secara internal. Kalau eksternal, nah itu tadi pada saat kita misalnya merencanakan dengan organisasi apa, mau rapat dengan siapa, nah itu surat resmi itu harus kita layangkan. Itu secara eksternal. Kalau informal ya, komunikasi dengan sesama karyawan, bisa saja ya. Sekarang ini memang saat ini ya semua menggunakan WhatsApp ya. Satu kali broadcast kirim, sudah selesai. Nah, kalau eksternal ini masih sih ya, masih kalau misalnya ini boleh menggunakan WhatsApp, tapi biasanya dia ini entah lewat telepon atau SMS biasa juga dilakukan. Tapi memang sekarang ini zamannya orang menggunakan WhatsApp ya. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi ya. Jadi formal, internal, eksternal, formal dengan informal. Kemudian nah, menurut kelangsungannya bisa komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, tadi kalau nggak salah ada yang menyatakan bahwa komunikasi itu bisa langsung dan tidak langsung. Iya. Jadi kita tahu sekarang bahwa banyak sekarang alat atau media ya yang bisa menyambungkan komunikasi dengan pihak luar ataukah orang ketiga. Orang ketiga menyambungkan kita bahwa kita ingin bertemu misalnya ya dengan siapa, di mana, nah, seperti itu. Kemudian ada namanya komunikasi tidak langsung ya. Jadi ini semua sekarang ini sudah sangat-sangat mudah ya komunikasi. Tidak sama dulu.
Dulu harus lewat surat ya, lewat surat, kemudian email, sebelum email itu ada namanya fax mail ya, fax email. Jadi perangkat itu mungkin sekarang ini Anda semua tidak dapat lagi alat itu ya. Jadi kita masukkan surat kita di dalam mesin itu yang kayak telepon, nah itu akan dikirim sampai di sana. Nah gitu. Nah itu komunikasi-komunikasi yang tidak langsung. Nah ini komunikasi formal ini ya yang mengalir sepanjang garis komando tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Ada aliran ke bawah, ke atas, dan aliran horizontal. Jadi kalau dari sisi komunikasi formal ini tiga jenis. Jadi kalau misalnya kita pada top level menengah, nah itu kita bisa komunikasi ke atas kepada pimpinan, kemudian kalau dari atas pimpinan ke bawah, kemudian bisa horizontal bersama karyawan. Nah itu komunikasi formal ya. Jadi memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Nah kalau ini jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Nah kalau di dalam sebuah organisasi ataukah bisnis ya, ini biasa dikenal dengan direktur utama. Ini biasanya di sebuah perusahaan yang apakah dia PT, apakah dia CP, nah dia menggunakan ini ya, ataukah BUMN. Nah, direktur utama. Nah, direktur utama ini sebagai top leader ya, ada di bawahnya ini direktur, direksi ya. Nah, jadi ada mungkin direktur keuangan, pemasaran, produksi dan sebagainya. Nah, di bawah dari ini ada bagian-bagian ya, kalau dia misalnya bisnis ya. Nah, ada bagian pabrik, bagian gudang, promosi, penjualan, akuntansi dan keuangan. Nah, ini semua harus jelas dalam sebuah struktur organisasi dalam sebuah kepengurusan bisnis ya. Nah, ini ada direktur utama. Jadi itu apa namanya? Sudah menjadi hierarki ya. Jadi pada saat misalnya sebuah perusahaan, apakah dia BUMN, BUMS ya swasta, ataukah BUMD ya, ataukah perusahaan biasa itu memiliki hierarki seperti ini ya. Jadi ada jaringan komunikasi sampai kepada bagian paling bawah dalam sebuah perusahaan. Nah kemudian kita lihat ini. Ini komunikasi dari atas ke bawah ya. Jadi misalnya ini berlangsung pada orang-orang yang berada di tataran manajemen ya. Jadi kalau misalnya dia orang-orang yang berada di ini, aduh kenapa ada pindah ini? Pindah. Nah jadi pada saat terjadi komunikasi dari atas ke bawah ya, jadi ada semacam top manajemen ya yang akan memerintahkan ataukah dia memiliki tujuan atau perintah ke bawah. Nah ini, jadi dari atas ke bawah pemberian pengarahan atau instruksi ya, kemudian penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan, jadi mengenai job ya. Job rasional ya. Kemudian yang ketiga penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian memberikan umpan balik kepada pelaksanaan kerja kepada para karyawan. Nah, ini sangat penting ya, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Jadi ini jalur komunikasi dari atas ke bawah. Jadi seorang pimpinan, jadi nanti pada saat Anda semua jadi seorang pimpinan, maka ya seperti ini harus dilakukan ya. Bagaimana memotivasi seorang karyawan kita, bagaimana memberikan dorongan untuk berprestasi dan seterusnya. Bagaimana mengarahkan ya. Ada mungkin pekerjaan yang seharusnya dilakukan, jangan menunggu mereka tanpa mereka tahu apa tugasnya ya. Jadi ini komunikasi penting karena terkadang sebuah perusahaan yang akan kolaps ya, itu karena komunikasi tidak efektif, komunikasi tidak jalan. Jadi mereka saling apa namanya dalam benak diri mereka apa yang harus dilakukan, tidak ada keterbukaan. Nah, jadi ini komunikasi sangat penting ya. Nah, kemudian ada komunikasi dari bawah ke atas. Nah, misalnya ya, yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Nah, ini kadang yang salah, apa namanya, ada kesalahan ya. Jadi sama halnya misalnya mahasiswa ya, mahasiswa
Ada berapa sih kemarin sering di share sama teman-teman dosen. Biasanya komunikasi yang terjadi ketika mahasiswa mengirim pesan kepada dosennya itu kadang ada hal-hal yang membuat kayak gimana ya, tidak sepantasnya gitu ya. Nah, ini yang komunikasi ini sangat penting yang dibahas. Nah, jadi kalau ini tujuan komunikasi atas ini antara lain ya, penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Jadi semacam laporan ya, semacam laporan. Nah, tadi Ibu teringat tentang mahasiswa yang mengirim pesan kepada dosen, ada yang tidak sopan dan seterusnya, itu menjadi perhatian ya. Jadi ini pentingnya komunikasi ini. Nah, jadi kalau di dalam bisnis ini, komunikasi bisnis, penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang dilaksanakan, istilahnya laporan ya, dari bawahan ke atasan. Kemudian penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Jadi pada saat misalnya Anda semua jadi seorang pekerja bawahan di sebuah lembaga, organisasi atau perusahaan besar, jadi pada saat misalnya ada tugas yang diberikan kepada Anda semua, lantas tidak bisa selesai, lantas misalnya harus dikomunikasikan dengan pimpinan, itu sampaikan, jangan didiamkan ya, karena itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Nah, ini juga penting ya bagi sebuah perusahaan. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Nah, ini. Jadi pentingnya bawahan menyampaikan ya. Jadi pada saat Anda semua jadi seorang pimpinan, leader di sebuah perusahaan, ada bawahan misalnya yang mengeluh, yang apa, itu dengarkan mereka ya, dengarkan mereka, karena itu adalah bagian dari proses bagaimana lebih mendapatkan sebuah tujuan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kalau horizontal, komunikasi yang berlangsung antara para karyawan bawahan yang memiliki kedudukan yang setara. Ya, jadi sama staf ya, sama karyawan. Nah, ini namanya ya komunikasi horizontal. Nah, tujuannya adalah memperbaiki koordinasi tugas. Nah, misalnya kita dalam satu tim ya, satu tim. Mungkin tim ini kita mungkin berlima, berempat. Nah, ini harus kita saling koordinasi tugas. Istilah saya selama ini adalah siapa melakukan apa. Jadi kita harus sama-sama bekerja gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaan itu, taruhlah misalnya kita akan pergi ke suatu tempat, ini karena Ibu kan sama ini diklat ya. Kita akan melatih di daerah A. Nah, jadi sebagai seorang trainer, kami 2 orang, 3 orang dengan pimpinan. Nah, itu kami berbagi tugas, siapa yang pegang bahan materi, siapa yang pegang peralatan. Jadi peralatan itu mulai dari LCD, kertas, spidol dan seterusnya, absen. Nah, terus kalau bahan itu bahan bacaan kah, atau kan misalnya ada nanti soalan, atau kan nanti ada lembaran-lembaran. Nah, itu kita harus berbagi. Jadi masing-masing harus saling ada tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian upaya pemecahan masalah. Kalau ada masalah itu dibicarakan dengan baik ya, jangan ada nama emosi dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya supaya masalah yang ada ini kita selesaikan dengan baik, tidak ada konflik yang terjadi sehingga pada saat kita bekerja itu nyaman, enak ya. Nah, kemudian saling berbagi informasi. Nah, terkadang dalam sebuah organisasi itu terkadang ada orang-orang yang pelit informasi ya, pelit informasi. Nah, coba kita jangan jadi orang seperti itu. Apapun informasi yang kita terima demi kebaikan bersama, demi kemajuan perusahaan, itu harus kita saling berbagi informasi. Jangan ada dapat informasi disimpan sendiri. Akhirnya ada masalah tidak sampai terselesaikan dengan baik. Nah, itu. Jadi jangan pelit informasi ya. Coba menjadi seseorang yang setidaknya pada saat misalnya kita dibutuhkan orang, kita ada ya, atau kan misalnya kita pada saat kita tidak ada cari orang, kenapa? Karena kita memang hadir untuk sebuah kebaikan gitu ya. Jangan kita memiliki informasi penting, memiliki apapun yang terkait dengan perusahaan, kita diam-diam, jangan wah saya ini kan kalau saya bagi ke dia nanti saya rugi dan seterusnya, enggak, jangan berpikir seperti itu ya. Nah, kemudian upaya pemecahan konflik. Jadi
sebagai seorang karyawan, seorang pekerja di sebuah perusahaan, jadi kita bagaimana cara kita supaya apabila ada konflik dan terjadi, bagaimana kita menjadi seorang pemecah di situ. Jadi kita sama-sama semua berbagi informasi, pecahkan masalah kalau ada masalah, gitu ya. Nah, kemudian membina hubungan melalui kegiatan kebersamaan. Jadi dalam sebuah organisasi, lembaga apapun, bisnis kah atau non bisnis ya, non profit, itu pasti ada dinamika ya. Ada mungkin orang yang suka kerja, ada yang suka cerita dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita supaya selalu menjalin hubungan yang baik dengan mereka, apapun dia. Kita harus tahu bahwa oh ini orang kerjanya suka cerita. Nah, kasih dia kerjaannya memang bukan cerita gitu. Nah, itu. Jadi kita harus pahami. Nah, kemudian ini kita lihat ya komunikasi informal. Bagaimanapun sudah tersedia jalur komunikasi formal, keberadaan jalur komunikasi informal tidak bisa dihindari. Jadi tetap harus ada komunikasi informal ya. Nah, dengan jalur komunikasi informal ini orang-orang yang ada dalam organisasi tanpa melihat kedudukan, hierarki, jabatan dapat berkomunikasi secara luas ya. Maka mereka dapat membicarakan masalah-masalah khusus yang masih terkait dengan situasi kerja yang ada dalam organisasi maupun masalah umum seperti humor dan sebagainya. Jadi artinya gini, dalam sebuah perusahaan tidak melulu kita berbicara masalah informal terus ya, tetapi kita pun dalam keseharian itu mulai dari pagi mungkin sampai sore kita bekerja di kantor, ya pasti kita butuh dengan suasana yang ramai, suasana suasana santai ya. Nah, jadi suasana seperti itu kita harus jalin dengan baik ya. Jangan tegang terus. Jadi ada mungkin ya humor, kemudian ada mungkin kita cerita dengan teman-teman bagaimana info terupdate saat ini. Nah, itu bisa kita komunikasikan dengan teman-teman. Kenapa? Karena itu memancing kita untuk pada saat kita ramai, pada saat kita selalu sama-sama dengan teman, diskusi dan seterusnya, itu kan membuat kita berpikir lebih kreatif lagi gitu. Nah, ini kalau ini ya, ini mungkin tadi sudah ya. Bagaimana jalur ya, direktur utama, ada direktur perusahaan, ya ini kayaknya sudah. Kemudian ini ada namanya komunikasi dengan komunikan ya, komunikasi antar pribadi. Ya ini kalau ini kan antar pribadi ini ya secara pribadi ya. Tidak terkait dengan masalah kantor ya. Nah, kemudian ada komunikasi kelompok ya, apakah di kelompok kecil maupun kelompok besar, kemudian komunikasi massa. Nah, ini jenis-jenis sifat dan jumlah komunikan ya. Jadi ada 3. Yang pertama ini komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Kemudian ini tujuannya ya kalau untuk pribadi menurut Purwanto ini menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang tersebut mengetahui sesuatu. Jadi kita menyampaikan sesuatu ini pribadi ya, berbagi pengalaman tentang suka duka kehidupan yang mungkin berharga bagi orang lain. Nah, kalau ini juga bisa komunikasi langsung dan tidak ya, bisa kita menyampaikan kepada orang lain bahwa berbagi pengalaman ya, sehingga mungkin dengan pengalaman kita orang lain bisa mengambil manfaat dari situ. Kemudian berbagi pengalaman tentang suka duka kehidupan sudah ya, menumbuhkan simpati, sikap positif untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah ini. Kemudian melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang memberikan manfaat kedua belah pihak. Kemudian menceritakan kekecewaan dan kesalahan kepada orang lain sehingga dapat mengurangi beban pikiran, menumbuhkan motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Nah, ini komunikasi antar pribadi. Jadi terkadang seseorang itu bercerita kepada temannya ya, bisa saja kepada siapa saja temannya yang dianggap bisa dipercaya itu supaya dia punya beban itu hilang ya. Nah, terkadang kan banyak orang yang stres, kadang banyak orang yang apa istilahnya sekarang ini ya, stres lah depresi ya. Kenapa? Karena pada saat dia punya masalah, dia memendam sendiri ya, orangnya introvert ya. Dia memendam sendiri sehingga pada saat dia memendam sendiri dia tidak mampu pecahkan. Beda pada saat seseorang yang introvert itu dia menyampaikan perasaannya, pikirannya kepada orang lain ya. Tapi kalau misalnya orang yang betul-betul
tidak ingin rahasianya misalnya dilihat tahu orang atau apa, itu biasanya kan curhatnya kepada Allah ya. Jadi itu curhat yang paling sangat tepat itu kepada Allah di saat malam hari salat tahajud. Nah, di saat itulah biasanya orang curhat. Nah, tapi ada juga orang yang memang pada saat dia cerita kepada temannya yang dianggap sebagai sahabat atau saudaranya itu merasa bahwa perasaannya plong ya. Kemudian ada juga cara orang untuk komunikasi tidak langsung, misalnya dia menulis buku. Nah, dia tumpahkan perasaannya kepada perasaannya itu atau apapun kekesalannya atau apapun bebannya, dia tulis melalui buku. Nah, dalam buku itulah mereka orang bisa baca, oh ternyata si A ini punya pengalaman hidup seperti ini. Nah, itu tentang komunikasi antar pribadi. Nah, kemudian lintas budaya ya. Jadi kita hidup ini kan di Indonesia ini lebih-lebih ya, pada saat kita ini pasti nggak usah jauh-jauh. Kita saja di sini di kelas ini kan banyak budaya dari berbagai asal ya. Ada dari Ambon, ada dari mungkin dari Papua, ada di Sulsel saja ada 4, ada Makassar, ada Bugis, ada Mandar ya. Kemudian ada Toraja. Nah, jadi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka ya? Pasti ada cara-cara tersendiri sehingga pada saat kita berkomunikasi dengan mereka ada hal-hal yang kita harus tahu ya, harus tahu. Dulu waktu Ibu di Malaysia itu ada 48 negara ya dalam satu kampus ini, dan pasti mereka masing-masing berbeda-beda budaya ya. Jangan usah jauh-jauh, kita saja Indonesia dengan Malaysia begitu dekat dan budayanya sangat jauh berbeda. Jadi bagaimana saat komunikasi ini utamanya dalam bisnis ya, dalam bisnis nanti misalnya kita ketemu di dalam kantor itu ada berapa etnik, ada berapa suku. Nah, itu pasti kita harus menjaga ya bagaimana komunikasi lintas budaya tadi ini. Nah, kalau ini menurut tadi Bob dan Phil ya, keanekaragaman antara angkaan ya, kerja membawa manfaat yang nyata dalam bisnis. Rentang pandangan dan ide-ide yang lebih luas, pengertian mengenai pasar lebih luas, kumpulan orang-orang membakat yang dapat direkrut. Jadi biasanya memang semakin jauh kekerabatan ya, itu biasa ketemu dengan orang itu semakin bagus ide-ide kreatif yang muncul ya. Nah, misalnya ini budaya yang mempengaruhi semua hal tentang komunikasi termasuk bahasa, sinyal-sinyal nonverbal, arti kata, isu-isu mengenai waktu dan tempat, aturan-aturan tentang hubungan manusia. Nah, ini kalau kita berhubungan dengan berapa orang dalam satu kelompok ya, dalam satu organisasi. Nah, kemudian ini komunikasi visual dan audio visual, Ibu kira ini kita sudah masuk ke dalam sebuah pemahaman bagaimana adanya teknologi ya, karena teknologi kan sekarang mengantar pada komunikasi visual dan audiovisual ya, adalah penyampaian pesan berupa gambar, foto, atau grafik untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi lawan komunikasi. Kalau audiovisual saya kira Ibu kira selama ini sudah sangat jelas ya, bagaimana penyampaian pesan melalui simbol-simbol animasi dan suara, mungkin termasuk juga di YouTube sekarang. Nah, gitu. Kemudian sudah selesai. Nah, itu yang terkait tentang komunikasi dalam bisnis ya. Oke. Seperti itu materinya, nanti Ibu share di ini ya, di kalam. Bentar. Ada yang ingin ditanyakan dari materi tadi? Tadi kedengaran nggak apa yang disampaikan? Atau tidak kedengaran? Kedengaran, Ibu. Kedengaran. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang komunikasi dalam bisnis? Silakan. Ada pertanyaan bisa lewat chat. Silakan. Tidak ada?
kayaknya nanti Ibu harus merubah situasi, merubah cara deh supaya semua aktif ini. Kalau kayak gini nih, pada diam-diam semua ini. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada ya kelas kita akhiri kalau begitu. Ada siapa yang bisa tadi tangkap apa itu informal dan formal dan informal, komunikasi formal dan informal? Silakan. Nggak ada ya. Oke deh kalau begitu. Kayaknya minggu depan harus Ibu rubah situasi cara mengajar nih kalau kayak gini. Supaya semua aktif ya. Nggak apa-apa lah, nanti hari Selasa depan nanti Ibu sampaikan kayak gimana caranya. Oke, baik kalau begitu tidak ada pertanyaan. Nanti Ibu upload di Kalam materinya, silakan di-download ya. Oke, baik. Ada yang sudah hafal doa pada lampe? Ada yang masih hafal doa pada lampe di akhir belajar? Nggak ada? Saya Bu. Silakan. Siapa? Gafur. Alim, Bu, Alim. Alim. Oke, silakan. Alim. Mana nih? Saya Bu. Silakan, Lim. Oke, silakan, Lim. Baiklah. Untuk menutup mata kuliah kita pada siang menjelang sore hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Doa saya sudah belajar. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Makasih Lim ya. Doanya masih ingat. Selasa depan gantian lagi sama yang lain ya. Ingat doa pada lampu ya. Oke, kalau begitu ya, tidak ada pertanyaan, tidak ada komentar. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ingat ya, sekali lagi, Ibu hanya menganggap absennya hari ini di Zoom ya, kecuali kalau ada penyampaian. Di WA Group itu kayaknya sekarang Ibu nggak percaya lagi. Gitu ya, sekali lagi terima kasih semua atas kehadirannya, atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua dan untuk Ibu juga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup Zoom ya. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.